Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Arifin, NIM 2018 10 11 03 11 224. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ingin memenuhi tugas UAS AIK 3. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan materi gerakan Islamisasi Nusantara dan hubungannya dengan dinamika Islam Indonesia saat ini. Teori Islamisasi Nusantara terbagi ada 3 macam. Yang pertama ada teori Guzarat dan teori Makkah dan teori Persia. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan teori Guzarat. Teori Guzarat yaitu dengan adanya bukti Islam di bawah Nusantara antara lain berasal dari Coromandel dan Malabar di daerah India. Teori ini didasarkan pada argumen adanya persamaan mazhab fikih di kedua wilayah tersebut. Mazhab Syafi'i yang mayoritasnya diikuti oleh mayoritas Muslim di Nusantara merupakan mazhab yang dominan di wilayah Coromandel dan Malabar, di mana mazhab Syafi'i tersebut masih tetap digunakan oleh mayoritas Islam di Indonesia. Yang kedua teori Makkah, yaitu dengan adanya bukti paling penting yang dapat dipelajari ketika mendiskusikan kedatangan Islam di Kepulauan Melayu Indonesia adalah karakteristik internal Islam itu sendiri di kawasan ini. Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, seorang pakar kesusastraan Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia, kelahiran Indonesia, menggagas suatu hal yang disebut sebagai teori umum Islamisasi Kepulauan Melayu di Indonesia, yang umumnya didasarkan pada sejarah literatur Islam Melayu dan sejarah pandangan dunia Melayu Indonesia, sebagaimana yang dapat dilihat melalui perubahan konsep dan istilah kunci dalam literatur Melayu pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-11 Hijriah atau abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Terus ada teori yang ketiga, teori Persia, yaitu dengan adanya bukti pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa mistik Islam di Indonesia. Ajaran Manunggelangi Kawula Gusti Syekh Siti Zenar merupakan pengaruh dari ajaran Wahdatul Al-Wujud Al-Halaz dari Persia. Ajaran ini masih digunakan sampai sekarang. Dan bukti yang kedua yaitu penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengajar huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam pengajaran Al-Quran. Terus ada tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara dan hubungannya dengan dinamika Islam saat ini. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara, penyebaran Islam melalui peranan kaum pedagang. Yang kedua, ada juga penyebaran Islam melalui peranan bandar di Nusantara. Yang ketiga, penyebaran Islam melalui peranan para wali dan ulama. Yang keempat, ada penyebaran Islam melalui peranan pondok pesantren, ada penyebaran Islam melalui peranan tasawuf, dan ada penyebaran Islam melalui peranan kesenian, dan ada penyebaran Islam melalui peranan kekuasaan atau yang disebut politik. Yang terakhir ada penyebaran Islam melalui perkawinan. Ada juga corak Islam di Nusantara dan hubungan dengan dinamika Islam saat ini. Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun gerakan. Keragaman ini tercermin dari corak organisasi keislaman
dan kelompok kepentingan atas nama Islam yang dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Dari sisi gerakan dan organisasi massa, kita mengenal adanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis Al-Wasliyah, dan Al-Isra, Nahdlatul Wathon, Perti, DDI, Al-Khairat, Ilzabi, dan lain-lainnya. Dalam perkembangan dinamika Islam di Indonesia, pada saat sekarang, varian-varian baru Muslim yang muncul sebagai akibat dari respons yang berbeda terhadap modernisasi tersebut muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus di Indonesia bisa terbilang unik, meski dianggap Islam periferal. Indonesia menyandang predikat negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Sebagai negara yang sudah mandiri secara politik, Indonesia seperti halnya negara berpenduduk Muslim lainnya yang pernah menjadi negara Eropa, telah mengadopsi dan mereformulasi sistem sosial politik yang berkembang di Barat. Dan pada saat yang sama, Indonesia mengadopsi sistem nilai berbasis agama dan moral tradisi lokal. Tak pelak, Indonesia acap disebut bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Posisi yang seperti itu jelas memberi peluang lebih besar untuk terjadinya pergaulatan di kalangan Muslim dalam mendefinisikan universalisme agama dan mengimplementasikannya dalam ruang publik. Apalagi fakta menunjukkan bahwa Indonesia juga adalah negara yang sangat plural dan multikultural. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.